Speak up, cause I can't keep this up, I need ya. So tell me what you want. Itu adalah potongan lagu dari Michaela yang berjudul Speak Up ya, yang mengawali kebersamaan kita pagi hari ini yang membahas mengenai ketika diam bukan emas. Saya tuh berpikir-pikir begitu smart listener, yang pas kapan ya diam itu emas, kok saya jadi pengen ngumpulin yang emas itu aja, bagaimana begitu ya. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Happiness, saya Ola Nurlija menemani Anda selama 1 jam ke depan. Saya menemani Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Kotak-kotak. Sama dong. Sama. Cuma warna yang beda ya, Cuma warnanya warna ya. yang beda. Saya sudah menduga hari ini pasti Pak Arfan menggunakan kotak-kotak, jadi saya. Oh gitu ya. Iya. Luar biasa ininya ya, ramalannya ya. Iya. Iya. Instingnya udah pas. Instingnya ya. Oke. Baik, sobat listener dan juga sahabat yang bergabung, pagi hari ini kita mau membahas mengenai ketika diam bukan emas, dan baru saja Michaela ya Yeah. berlalu dari kita, dan penyanyi yang cantik ini mengatakan speak up gitu ya. Iya. Bicara. Bicara. Gitu. Ya. Nah, dari lagu ini dulu deh, Pak Arfan ingin menggarisbawahi yang mana begitu? Yeah. Jangan-jangan yang bagian speak up-nya doang. Karena berlawanan dengan topik. Ya. Pas- Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi Michaela ya, ini lagu baru nih Mbak Ola, ini lagu tahun 2020 nih ya. Jadi dia bilang you never say how you really feel. Kamu nggak pernah ngomong sih apa yang kamu rasakan gitu. How can I know if this thing is real? Gimana saya tahu kalau itu sesuatu yang real gitu? Is it all in my head? Am I making it up? Am I thinking too much? Apakah itu cuma ada di kepala saya? Apa itu cuma sesuatu yang saya buat-buat? Dia bilang ya. Atau saya berpikir terlalu banyak gitu. Ya, dia bilang begitu. Ya, speak up, cause I can't keep this up. Ya, tolong bicaralah gitu, karena aku tidak bisa membiarkan ini seperti ini saja. I need you, so tell me what you want, cause I have enough. Ya, jadi kalau ada apa-apa ngomong aja, dia bilang gitu. Karena aku nggak bisa menebak-nebak apa yang ada dalam pikiranmu. Jadi katakan saja apa yang engkau inginkan gitu. Supaya komunikasi kita sama orang itu jelas gitu ya, tidak telepati gitu kan. Iya, Gitu. tidak menduga-duga. Tidak menduga-duga gitu ya. Iya, ya. Ini yang sering kali salah persepsi, salah duga itu ya karena Iya. tidak bicara, Tidak bicara ya. apa yang diinginkan gitu ya. Betul, dan menganggap diam itu emas. Diam itu mas, dan Nah. harapannya loh harusnya dia tahu dong. Nah, itu. Harusnya ya gitu. Sejak kapan saya Iya, tuh sejak kapan gitu. saya alih profesi menjadi ahli nunjung ya gitu. Baik, smart listener, ketika diam bukan emas. Nah, menurut Anda kapan diam yang bukan emas itu? Ya, kapan diam yang bukan emas itu? Ya, Iya. silakan Anda boleh berikan pendapat Anda di 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa sampaikan di Instagram di @radiosmartfm959, atau juga melalui YouTube channel Smart FM ya. Oke, Pak Arfan, kan ada istilah yang mengatakan bahwa diam itu emas. Iya. Ya. Diam dulu deh ya. Definisi diam ini adalah apakah ketika kita sama sekali tidak peduli, tidak mau lihat, tidak mau tahu gitu ya. Iya. Atau hanya semata-mata karena tidak ada kata-kata yang dikeluarkan. Nah. Silent begitu. Ya. Itu Very gimana? good Mbak Ola ya. Jadi bahkan ada lagunya kan yang Silence is Golden gitu. Iya. Lagu lama sekali itu ya. Lagu lama sekali. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya kan, diam itu emas. Itu dalam ajaran agama juga ada tuh ya. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, maka lebih bagus diam gitu ya. Tapi sesungguhnya itu bukan ajaran untuk diam sesungguhnya gitu. Ya, jadi itu bukan perintah untuk diam gitu. Ya, tetapi itu adalah perintah untuk menjaga pembicaraan. Oke. Jadi bukan diam, bukan disuruh diam sebetulnya, tapi disuruh untuk menciptakan pembicaraan yang berkualitas. Kalau nggak bisa, lebih bagus diam. Jadi intinya adalah ini sebetulnya perintah untuk bicara, gitu. Tapi bicara yang berkualitas. Kalau kita tidak punya sesuatu yang baik untuk dibicarakan, lebih baik diam. Diam itu emas. Kalau Anda tidak punya informasi yang lengkap, gitu ya jangan bicara, lebih bagus diam. Cari informasi dulu supaya tidak menyebarkan berita yang hoax. Ya kan, banyak orang yang belum tahu apa-apa udah bicara gitu. Itu bahaya, lebih bagus diam. Diam itu emas gitu. Kalau pembicaraan Anda tidak bermutu, lebih bagus
kamu diam gitu. Jadi sekali lagi ini bukan perintah untuk diam sebetulnya gitu. Ya. Ya, Justru peribahasa perintah itu untuk bicara. adalah perintah untuk berbicara. Hadis itu adalah perintah untuk berbicara. Tapi, nah ada tapinya. Kita harus menjaga pembicaraan supaya pembicaraan kita menjadi pembicaraan yang berkualitas. Nah, karena itu disandingkan dengan itu. Kalau nggak bisa berkualitas, lebih bagus diam. Kalau nggak tahu informasi, lebih bagus diam. Ya, kalau hanya akan menimbulkan keonaran, lebih bagus diam gitu. Oke, jadi bicara yang berkualitas itu yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Arfan, karena saya jadi ingin tahu sebenarnya bicara yang berkualitas itu tuh apakah yang tidak menimbulkan keonaran, tidak hoax ya, gitu ya, atau juga bicara yang berkualitas ini adalah bicara bahwa apa yang kita katakan ini bisa menjelaskan sesuatu ya, membuka kebenaran ya, bisa membangun sifatnya begitu ya, atau meluruskan sesuatu yang mungkin tidak pas gitu ya tempatnya, terus diluruskan begitu. Apakah yang seperti itu yang bicara berkualitas itu? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Smart Listener. Nanti kita coba gali dari apa yang Anda ketahui gitu ya. Kalau menurut Anda, kapan sih diam itu bukan emas? Kapan ya diam itu bukan emas? Apakah pada saat yang seharusnya kita mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah, tapi kemudian kita diam saja? Itukah maksudnya kalau menurut versi Anda? Silakan Anda boleh kasih pendapat ya. Di 0812 11 12 959 YouTube channel Smart FM juga bisa Anda pergunakan. Kami jeda sesaat. Sahabat yang bergabung, terima kasih Anda tengah menyimak program kami Smart Happiness. Terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui Instagram ya, di @arfanpradiansyah juga. Arfanpradiansyah ya. Saya juga sebenarnya ingin terhubung dengan Anda di Instagram melalui akunnya Smart FM, tapi pada ini jarak saya dengan Pak Arfan dipisahkan oleh akrilik yang kemudian juga ada perangkat-perangkat yang pada saat jadi lebih ribet ya. Iya. Pak Arfan akan terhalang kabel-kabel gitu ya. Baiklah, tapi nggak apa-apa, di YouTube Anda bisa terhubung bersama-sama dengan kami. Pak Arfan, tadi saya sempat sebelum kita menjelaskan ya tentang diam yang bukan emas, karena ini berkaitan gitu soal bicara yang berkualitas itu sebenarnya yang seperti apa sih dalam pemikiran saya tadi tuh bicara yang berkualitas. Bicara yang berkualitas itu kayak apa? Yang bisa meluruskan sesuatu, membuka sesuatu gitu ya, atau yang mohon maaf ya kan bicara yang menyenangkan hati semua orang kan ya, yang membuat saya jadi banyak follower gitu. Atau yang didengar yang didengar oleh orang tuh baik-baik saja. Indah sekali nih kalau Lato Pak Arfan bicara gitu. Gimana? Terima kasih Bang, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi bicara yang berkualitas itu ukurannya apa? Manfaat. Ada manfaatnya nggak kita bicara itu? Gitu ya. Dan kalau bicara manfaat itu harus manfaat untuk pendengar kita, untuk audiens kita gitu. Karena kalau bermanfaat bagi orang lain, itu pasti bermanfaat buat kita. Tapi kalau hanya bermanfaat buat kita saja, belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Misal, kalau saya lagi marah gitu kan, kalau saya lagi marah, kemudian kan rasanya tuh emosi menggelegak gitu ya. Nah, saya kan pingin saya salurkan kan. Salurkan dengan cara apa? Berbicara. Itu bagus nggak buat saya? Bagus. Karena dengan berbicara, emosi yang tadinya tinggi menjadi turun gitu, karena udah dilampiaskan semuanya gitu. Tapi kan nggak bagus buat orang gitu, nggak bagus buat yang mendengar, nggak bagus untuk orang yang menjadi sasaran kemarahan saya, kan begitu. Jadi itu namanya cuma bermanfaat untuk saya sendiri, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau bermanfaat bagi orang lain, itu pasti bermanfaat bagi saya sendiri gitu. Jadi kalau seperti itu, mari ketika kita berbicara, ukurannya apa? Manfaat. Manfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Baik bagi orang yang menjadi sasaran kita atau tujuan kita, audiens kita, maupun bagi orang yang mendengar pembicaraan kita gitu, Mbak. Jadi kata kuncinya adalah manfaat. Gitu. Manfaat ya. Jadi makanya sampai ada pernyataan atau istilah adalah autokritik gitu kan. Jadi ini bicara sebenarnya ke dalam gitu. Betul. Tapi ternyata bicara yang ke dalam itu juga bisa berimbas juga
buat orang lain juga untuk Betul. melakukan introspeksi misalkan. Betul, seperti sekarang kan kita sedang mengangkat topik ini kan, bahwa berbicara itu harus yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas lebih baik diam. Ya, Nah kan sebetulnya kita sedang ngingetin diri sendiri kan. betul. Iya kan? Pembicaraan kita pagi ini berkualitas nggak gitu? Ya, ya. Kalau nggak perlu nih pembicaraan ini gitu. Talk show ini nggak perlu nih gitu maksudnya Mbak Ola. Jadi betul sekali itu ya. Oke. Nah, itu tadi kan bicara tentang diam. Kita sedikit Iya. mengerti ya, diam itu tuh adalah saat kita tahu bahwa kalau kita nggak punya kosakata, tidak punya bahan perbincangan yang berkualitas, Iya. ya sudah lebih baik diam. Betul. Tapi itu adalah sesungguhnya adalah perintah untuk bicara, tetapi menyiapkan ya Iya. bahan pembicaraan. Lalu bagaimana nih dengan diam yang bukan emas ini gitu? Iya. Nah, itu menurut Bapak kenapa ada kondisi di mana kita diam ya? Iya. Dan itu bukan emas, apa karena memang supaya cari aman begitu Nah, atau iya. bagaimana? Ketika dia bukan emas ya, misalnya Mbak Ola ada di sebuah acara gitu ya, atau ada di katakanlah di sebuah tempat gitu ya. Di tempat itu ternyata ada seorang pria sedang memukuli seorang wanita Oke. di depan mata Mbak Ola. Oke. Apa yang akan Mbak Ola lakukan? Ya, saya pasti akan istilahnya ya samperin itu akan datangin itu pria dan Iya. berusaha untuk menahan jangan sampai dia menyakiti dan bertanya ada apa gitu loh. Betul. Ya kan? Pasti akan melakukan sesuatu kan? Lakukan sesuatu lah gitu. Oke. Tapi ada kalanya orang memilih untuk diam loh. Ya because it's not my business. Nah, iya kan? Ini bukan urusan saya. Iya betul. Nanti malah saya terlibat dalam sesuatu yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Bukan ini lebih bahaya lagi. Nah, gitu kan? Ngapain sih? Udahlah. Kita semua punya urusan masing-masing. Kan banyak juga loh orang yang berpikir seperti itu gitu. Padahal yang ingin saya katakan adalah kalau Anda diam, apapun yang terjadi, apakah itu terkait langsung dengan Anda atau tidak, tapi kan Anda ada di situ. Dan kejadian itu ada di depan mata Anda. Kalau Anda diam, itu berarti Anda merestui itu. Anda setuju dengan itu. Anda meridoi itu gitu. Itu berarti orang yang diam itu bukan hanya istilahnya apa ya? Bukan hanya pengecut gitu. Tapi sesungguhnya sudah meridoi kejahatan itu terjadi gitu ketika kita diam. Dan itu ada di depan mata kita gitu. Padahal manusia itu diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bicara. Ya. Itu ada maksudnya gitu. Ya. Kemampuan untuk bicara adalah kemampuan untuk menegakkan kebaikan gitu. Kemampuan untuk menganjurkan kebaikan itu adalah dengan cara bicara. Kemampuan untuk mencegah sesuatu yang tidak buruk, yang buruk terjadi. Oke. Kalau misalkan kita dapat tanggapan ya, kamu Ya. siapa gitu ya? Ya. Ini kan istri saya, terserah saya dong, saya mau apain aja gitu loh, mau saya hajar kayak, mau saya Ya. banting kayak gitu ya. Nah itu bagaimana kita memposisikan supaya kita tidak dianggap bahwa kita tuh mencampuri urusan yang bukan urusan kita? Apakah dengan mengatakan ya ini istri bapak ya silahkan mau diapain Ya. juga, hanya jangan melakukan kekerasan misalkan? Apakah kita katakan seperti itu tuh bagaimana Pak? Ya, tugas kita dikirim Tuhan ke dunia ini adalah untuk menjalankan kebaikan gitu. Oke. Itu kata kuncinya gitu. Jadi ketika ada ketidakbaikan di depan kita harus bereaksi itu dulu. Ya. Bereaksi gitu. Bereaksi itu bisa dengan menunjukkan wajah tidak suka gitu ya. Bisa dengan kalau dalam contoh tadi ya, panggil satpam di hotel itu misalnya, panggil satpam untuk menyelesaikan masalah itu atau orang-orang yang berwenang untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi intinya adalah kita harus bereaksi gitu karena ini adalah sebuah ketidakbaikan gitu. Dan itu ada di depan mata kita. Ya. Berbeda kalau itu terjadi di luar pengetahuan kita. Oke. Misalnya ya itu dia melakukan itu di rumahnya sendiri misalnya ya. Istrinya dipukuli misalnya begitu ya. Tapi itu di luar pengetahuan kita. Nah, ketika kita tidak tahu, kita tidak punya kewajiban, Mbak Ola. Ya, orang yang tidak tahu itu tidak punya kewajiban apapun karena dia tidak tahu. Tapi ketika kita tahu nih, katakanlah itu di rumahnya sendiri, Mbak Ola. Ya. Itu tetangganya Mbak Ola itu. Ya. Itu dilakukan di rumah sendiri. Terus dia juga sangat hati-hati sehingga tidak ada suara yang keluar gitu, tidak ada suara teriakan yang keluar dari rumah. Tapi Mbak Ola tahu. Karena itu sudah beberapa kali terjadi. Oke. Ada tanda-tandanya nih, kalau seperti ini pasti sedang terjadi sesuatu di rumah ini. Iya. Padahal itu di rumahnya sendiri. Iya. Mbak Ola tetangganya. Iya. Mbak Ola harus ngomong nggak? Betul, harus ngomong. Walaupun itu rumahnya sendiri. Jadi tidak persoalan itu di tempat umum atau di rumah sendiri. Tapi ketika kita tahu
ada sesuatu kejahatan yang terjadi, Ya. ketidakbaikan yang terjadi, dan Anda hadir di situ, Anda tidak bicara, Anda meridoi itu, merestui itu. Oke, ini berdasarkan karena tadi itu ya, alasan kuatnya adalah kita dikirim ke dunia ini adalah untuk melakukan kebaikan. Iya, Menyuarakan kebaikan. betul. Gitu. Oke. Karena kalau kita tidak menyuarakan kebaikan, dunianya akan hancur. Dan Tuhan tidak mungkin menurunkan kita di dunia ini, ke dunia ini untuk menghancurkan dunia. Ini sama halnya dengan misalkan Bapak adalah seorang atasan, Bapak tahu nih punya anak buah nih ya, berselingkuh gitu ya, Iya. atau melakukan amoral yang lainnya begitu. Iya, Lalu Bapak mengingatkan gitu, Iya. terus mendorong supaya orang ini tidak melakukan itu. Itu bukan karena Bapak mencampuri urusan pribadi dia. bukan. Tapi itu tugas saya gitu. Ya. Dan saya nanti akan ditanya, di akhirat akan ditanya itu. Ya. Kamu kemana waktu dia melakukan A, B, C Ya, itu? ya. Kamu Maka kemana? beraksi gitu ya. Terus kenapa kamu diam saja Iya, gitu? iya. Kita nggak bisa mengatakan, loh ini kan yang penting profesionalnya gitu loh Pak. Iya, nggak bisa. Karena Anda ada di sana. Dan profesional dan kehidupan pribadi itu adalah sesuatu yang totally melekat ya. gitu. Iya, betul. Gitu. Nggak bisa. Saya adalah motivator. Oke. Pada jam-jam tertentu saya menjadi motivator Saya jadi gitu. motivator, so di luar itu nggak boleh protes. Di luar itu nggak boleh protes dong gitu. Anda bayar saya dulu, baru saya menjalankan profesi sebagai Ya. motivator. Sama dengan misalkan orang pergi ke rumah ibadah. Gitu. Iya. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang baik Iya. sekali untuk sholat Jumat. Jadi Iya. selama sholat Jumat baik. Baik, gitu ya. Setelah itu ya bukan urusan Anda gitu. Ada. Atau di gereja gitu Betul. ya. Saya dulu sering berpikir gitu. Iya. Ini selama dari pagi sampai malam saya ada di rumah ibadah ini, semua orang menganggap saya baik, berarti selama seminggu ke depan saya bisa yang aneh-aneh dong ya. Ternyata nggak bisa begitu ya. Nggak bisa, iya. Dan Itu melekat. nah, itu juga kita harus lihat. Ada kalanya kita punya kekuasaan kepada seseorang. Iya. Gitu ya. Jadi ketika kita punya kekuasaan kepada seseorang, kita harus ambil tindakan gitu. Ketika kita melihat anak buah kita bukannya melayani klien, tapi dia bekerjanya asal-asalan. Bekerjanya asal jadi saja. Nah, kita kan punya kekuasaan gitu. Kita harus melakukan sesuatu, action. Iya. Nah, kalau kita tidak punya kekuasaan, baru masuk level berikutnya. Apa itu? Berbicara. Jadi, kalau kita punya anak nih, anak kita melakukan nimpukin tetangga pakai batu. Rumah tetangga ditimpukin. Nah, kita punya kekuasaan kok. Yang namanya anak, kita punya power terhadap anak itu. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu. Ya. Nah, tetapi kalau anaknya itu anak orang, nah kita kan nggak punya power kan? Itu anak orang kok yang melakukan perusakan terhadap rumah tetangganya lagi. Tapi itu bukan anak kita sayangnya. Ya, atau itu adalah bawahannya orang lain, anak buahnya orang lain, bukan anak buah kita. Nah, kita kan nggak bisa melakukan tindakan secara langsung kan? Betul. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Betul. Disitulah ada kewajiban yang namanya bicara. Bicara. Gitu. Ya. Jadi Ya. jangan selalu melihat bahwa oh ini bukan anak saya, oh ini bukan anak buah saya, oh ini bukan tetangga saya. Oke. Ya. Ya, dengan mengatakan seperti itu, Anda tidak lepas dari kewajiban untuk tetap bicara. Bicara itu tidak melihat siapa orang itu. Ya. Tidak melihat apakah orang itu ada di dalam pengaruh kita atau tidak gitu. Ada Ya. dalam kontrol kita atau tidak. Tidak. Bicara itu melihat tindakannya. Ketika ada tindakan yang tidak baik, Anda harus bicara. Karena Anda orang baik. Oke. Itu, Mbak. Kecuali kalau sebaliknya ya. Iya. Baiklah, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung nanti di sesi berikutnya ya. Tetap bersama dengan kami di dalam perbincangan Smart Happiness ketika diam bukan emas.